Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama saya Pastor Wigan dan Pastor. Halo malam, Ruli Simorangkir. Oke bang, kita Ya. nggak cuman berdua, kita ada tema yang sangat relevan, sangat bagus banget. Kita mau ngomongin tentang menyembuhkan luka nih bang Ya. ya. Sebab semua Oke. orang pasti pernah terluka ya. Ya. Dan itu sebabnya saudaraku jangan kemana-mana, saya mau menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan ini. Baik yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta, baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, selamat bergabung. Saudara yang menyaksikan secara live di YouTube maupun melalui MNC Channel Live Channel ya, saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama-sama dengan kami. Dan malam hari ini bang, kita nggak cuma berdua. Sama siapa kita? Kita ada kedatangan tamu, hamba Tuhan luar biasa, jauh-jauh dari Bandung datang ke sini saudara ya. Siapa lagi kalau bukan Pastor Winter. Shalom. Waduh. Yes, welcome. Thank you Pak Winter. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Bandung, driving aja berjam-jam pasti ya. Terima kasih Pastor Wigan, Pastor Uli. Siap. Nah, saudaraku, seperti yang kita sudah katakan, kita mau bahas satu tema tentang menyembuhkan luka. Yang namanya luka pasti tidak enak. Mana ada sih luka yang enak ya? Mau luka fisik maupun luka batin, luka hati, pasti nggak enak. Judulnya luka, pasti nggak ada yang enak. Tetapi sayangnya sekalipun itu tidak enak, setiap kita pasti pernah terluka. Tidak peduli siapapun kita, tidak peduli apapun latar belakang kita. Dalam hidup ini kita pasti pernah terluka ya. Nah, tetapi bagaimana sikap kita menghadapi situasi itu? Nah, ini yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita bincang-bincang dengan Pak Winter, saya mau lempar dulu nih ke Pastor Ruli. Oke, thank you. Oke, malam ini seperti tadi barusan Pastor Wigan bilang, kita mau bicara tentang bagaimana menyembuhkan luka. Sebelum sampai ke topik itu, saya mau kita untuk sama-sama merenungkan dulu apa yang mau saya sampaikan berikut ini. Manusia, seperti dibilang dalam Alkitab, adalah bukan sekedar makhluk material. Manusia itu adalah makhluk spiritual. Ya. Mengenai manusia sebagai makhluk spiritual ini banyak sekali ditulis di dalam macam-macam buku. Tapi bisa ditemukan misalnya dalam bukunya Harvey Cox, Fire from Heaven misalnya. Jelas di situ disebut bahwa manusia itu adalah makhluk spiritual. Apa sih makhluk spiritual itu tuh apa? Di dalam kekristenan yang dimaksud dengan spiritual itu mencontoh dari apa yang ditulis di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Contohnya imamat. Di dalam imamat 16 itu diatur bagaimana caranya dengan cara yang sangat rinci. Bagaimana caranya Harun harus mempersembahkan persembahan sebagai cara penghapusan dosa. Dalam cara berpikir spiritualistik, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini terjadi karena pengaruh dari ruah, dari roh Allah. Sehingga Harun sebagai imam diatur rinci betul bagaimana caranya dia harus mempersembahkan. Sehingga persembahannya itu yang selalu dilakukan di hadapan roh Allah itu dilaksanakan dengan tepat. Itu pengertian perjanjian lamanya. Nah, pengertian ini berubah sampai dengan pengertian Kristen. Di dalam pengertian kekristenan, spiritualistik, kehidupan spiritual itu adalah suatu usaha sungguh-sungguh untuk menikmati, untuk merasakan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Itu spiritualistik. Nah, masalahnya ini yang mau kita omongin malam ini. Banyak orang yang salah artikan antara spiritualistik dan mistik. Mistik itu adalah ketika seseorang melepaskan bagian tanggung jawabnya, kemudian meminta supaya Tuhan yang menyelesaikan bagian tanggung jawab manusia. Itu mistik. Apa-apa kita bilang Tuhan, apa-apa kita bilang Tuhan. Bagus kalau kita ambil tanggung jawabnya. Tapi kalau kita nggak ambil tanggung jawabnya, itu bukan spiritualistik, itu mistik. Nah,
bagian memperbaiki luka, menyembuhkan luka, itu memang ada bagian spiritualistiknya. Tapi jangan mistik. Kalau kita cuma sekedar menyerahkan kepada Tuhan, itu mistik. Itu yang mau kita bahas. Bang, memang manusia itu cuman dua macam nih Bang. Kalau yang seneng dengan mistisisme itu ya Bang. Kalau nggak lempar ke Tuhan, salahin setan Bang. Dua betul, itu aja betul, Bang. Itu aja dua. Pokoknya dianya nggak ada peran dan nggak ada tanggung jawab, nggak ada salah. Pokoknya satu, salahin setan, dua, suruh Tuhan yang selesain. Iya. Gue jadi geli, bener sih emang. Salahnya salah setan, terus yang selesain Tuhan. Ya, gitu terus. Nah, Pastor Winter mau bicara apa dulu nih tentang luka nih? Ya nyambung yang Pastor Uli tadi sampaikan. Padahal manusia itu kan diciptakan Tuhan luar biasa ya, dengan kepintaran, kecerdasan, kemampuan yang luar biasa. Contoh hal ketika manusia itu mengalami luka saja secara fisik, dia kan diberikan kemampuan atau disebut tanggung jawab tadi untuk menyembuhkan luka fisik itu, diciptakan obat-obatan, alat-alat tertentu untuk membantu proses kesembuhan dari luka fisik tersebut. Nah ini kok luka hati, luka batin kok langsung mistik gitu kan. Nah itu yang malam ini sebenarnya kita mau bahas juga salah satunya kan. Nah padahal saya yakin Tuhan tuh beri kita kecerdasan rohani, kepekaan untuk mengobati itu dengan pertolongan Tuhan. Jadi jangan dulu langsung ambil langkah mistik gitu ya, maksudnya kan Pastor Uli begitu kan maksudnya kan. Betul. Iya. Betul. Oke Pak, nah sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang bisa sampai terluka? Nah ini yang menarik Pastor. Kalau dalam konteks luka terhadap orang ya, saya mempunyai dasar seperti ini. Selama manusia itu tadi sudah disinggung makhluk sosial dan dia memiliki hubungan satu dengan yang lain, maka potensi untuk terluka itu pasti ada. Jadi karena macam-macam ya. Macam-macam. Dia sebagai makhluk sosial pun bisa jadi sumber luka. Oke. Jadi sumber luka karena dia makhluk sosial. Makhluk sosial. Itu salah satu. Oke, terus. Satu itu kan. Nah, bahkan sebagai orang yang beragama pun atau percaya kepada Tuhan tuh bisa terluka dia. Kepada Tuhannya sendiri. Nah, nanti satu kesempatan kalau dalam waktu ini sempat saya ceritakan, saya pernah mengalami itu. Gitu. Jadi bahkan dia bisa terluka kepada Tuhannya sendiri. Nah ini jadi singkatnya aja, misalnya dia tadi kan nyalain setan berharap Tuhan. Iya. Tapi ketika Tuhan nggak lakuin apa yang dia minta, luka hatinya. Seperti Naomi. Nah kalau di Alkitab seperti kan di dalam Tuhan dia. Betul. Tapi kenapa suami dan anak-anaknya mati? Iya. Ya kan, terluka. Oke. Jadi dalam hubungan dengan Tuhan pun dia orang bisa terluka. Orang bisa terluka. Nah lalu memang yang paling basic juga salah satunya adalah pengalaman-pengalaman seorang di masa lalu ya Pastor ya. Setiap orang kan punya traumatik ya. Lalu ada pengalaman kepada orang tuanya, lingkungannya. Itu semua yang bisa menyebabkan seorang itu terluka Pastor. Nah kalau Bang, kalau saya melihatnya gini Bang. Luka itu sebenarnya mungkin berasal dari kekecewaan yang tidak termanage atau tidak terhandle. Atau tidak terselesaikan dengan baik ya. Kekecewaan itu kan pasti awalnya timbul ketika sesuatu yang kita harapkan tapi tidak terjadi. Baik positif maupun negatif. Contoh, anak kecil yang nggak mau tahu misalnya, pokoknya minta mainan A gitu. Harus ya. Orang tuanya nggak mau beliin. Bisa nggak dia kecewa sama orang tuanya? Bisa sekali. Walaupun mungkin orang tuanya tidak salah loh. Untuk memutuskan tidak membelikan mainan itu. Ya. Kekecewaan itu kan bisa datang intinya ketika hal yang kita harapkan tidak sesuai kenyataan. Nah, saya mau bacain satu kisah dalam Matius pasal yang ke-11 ya. Ini cerita ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara. Ayat 2 ya. 11. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain?" Nah, sebenarnya Yohanes ini kan sudah tahu sebab dia yang membaptis Yesus,
Iya. Dia sendiri yang berkata membuka kasutnya pun aku tidak layak. Iya. Dia yang menyaksikan Roh Allah turun seperti burung merpati. Dia yang berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tetapi ketika apa yang menimpa dirinya sampai dia di penjara, dia dalam keadaan cukup frustasi ini pasti. Sampai dia bertanya, engkaukah yang akan datang itu, maksudnya Mesias? Atau haruskah kami menantikan yang lain? Saya dapat katakan, sampai di titik ini, Yohanes ada perasaan kecewa nggak? Kemungkinan ada, Bang. Tapi dia bisa handle ini. Ketika diberikan penjelasan, ya Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah Yohanes tentang apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat, bla 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 bla. Yeah. Nah, kemudian Yohanes bisa deal dengan keraguan dia, dengan kekecewaan saat itu dia bisa deal. Yeah. Sehingga itu tidak menjadi luka. Yeah. Kembali lagi, bahkan ada orang yang kepahitan sama Tuhan. Saya paling bingung itu loh, buset, manusia kepahitannya sama Tuhan coba. Iya. Yeah. Tapi kan kita temui itu ya dalam hidup sehari-hari, dalam pelayanan ini kan masih ketika dia melihat hidupnya mungkin dalam kefrustasian, tidak sesuai yang dia expect, katanya ikut Tuhan gini, katanya gini. Lalu jadi kecewa. Kalau itu nggak dihandle, itu akan menjadi luka. Betul. Jadi saya tuh melihat luka itu adalah titik awalnya dulu ketika hal yang kita harapkan tidak terjadi, orang itu biasa kecewa. Kekecewaan ini tidak terhandle dengan baik, maka dia akan menjadi luka. Iya. Nah, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang belajar kebenaran, yang udah diganti cara berpikirnya, makanya harapan di awalnya harus benar nih, Bang. Oke. Nah, kalau kita kembali lagi ke cerita tadi yang saya di pembukaan. Iya. Dalam kasus Yohanes Pembaptis tadi, di mana beda antara spiritualis dan mistik? Iya. Nah, oke, saya mulai dulu dari kalau orang mistik. Iya. Sebentar, coba nih kalau kita diskusi ya. Oke. Nah, kalau orang mistik, ya apabila misalnya Yohanes Pembaptis mistik, maka dia akan meminta kepada Tuhan Untuk membebaskan. membebaskan dia dari penjara. Pokoknya masalah gue selesai. Masalah gue selesai. Iya. Ya Gitu kan? iya. Beres. Itu mistik tuh. Iya. Tapi dalam cerita yang barusan Pastor Wigan sampaikan ini, ternyata kesukaan dari Yohanes Pembaptis, sukacitanya dengar jawaban Yesus, itu karena dia belajar. Perhatiin ya. Kalimat berikutnya Pastor Wigan di dalam Matius 11 tadi. Apa jawaban Tuhan Yesus? Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Apa yang didengar dan dilihat? Orang buta melihat, Yes. orang lumpuh berjalan, Yes. orang kusta menjadi tahir, Yes. orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan Yes. dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jawaban yang seolah-olah nggak sambung menyambung sama pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah kami harus menunggu yang lain, ataukah engkau dia kan gitu? Dijawab, katakan padanya orang buta melihat dan selanjutnya, ya nggak sambung menyambung, nggak nyambung sama sekali, nggak nyambung. Tapi tahu nggak, di dalam dokumen-dokumen tua termasuk di dalam Dead Scroll ditemukan bahwa orang-orang di zaman Bait Allah kedua itu, di zaman mereka hidup, di zaman Yohanes Pembaptis hidup, mereka sudah membuat ciri-ciri tentang siapa Mesias. Bahwa Mesias yang akan datang itu akan menyembuhkan mereka yang sakit, mengenyangkan mereka yang lapar, mencelikan mata yang buta, dan membebaskan yang terbelenggu. Semua dijawab sama Tuhan Yesus. Iya. Nah, kelihatan di sini bahwa jawaban Tuhan Yesus itu hanya bisa membawa sukacita bagi Yohanes Pembaptis kalau Yohanes Pembaptis pegang bagiannya, yaitu dia harus menjadi orang yang belajar. Iya. Di situ spiritual. Iya. Jadi orang yang spiritual tuh harus bisa pakai pikirannya, dia harus belajar, dia harus punya pengetahuan yang cukup untuk bisa ngatasi masalahnya. Yes. Keren nih, keren. Iya. Nah, terus kalau dari Pak Winter gimana? Iya. Sepakat dengan Pastor Ruli tadi ya. Belajar itu hal yang dasar. Kalau kita belajar dari Yohanes Pembaptis juga, selain dia belajar, Pastor, tentunya dia punya sebelumnya memang dia punya hubungan dengan Tuhan itu sendiri, gitu ya. Jadi
selain dia memang belajar, saya yakin dia punya hubungan. Maksudnya begini, kalau sebelumnya dia tidak pernah punya hubungan dengan Yesus atau tidak mengenal siapa Yesus itu ya, dari ciri-ciri yang Yesus sampaikan ini, dia akan sulit tuh menerimanya gitu. Akan sulit menerima. Iya. Jadi tapi sebelumnya karena dia sudah mengerti, mengenal, tahu ciri-ciri ini, ketika diingatkan lagi sebenarnya, di rewind lagi kan, belajar ini kan proses mengingat kembali apa yang proses mengenal itu tadi kan, diingatkan kembali, barulah dia muncul satu tadi sukacita, gairah dan sebagainya. Sama seperti kita hari ini lah, Pastor. Misalkan posisi ini kita alami, saya yang lagi di penjara ya kan, Pastor Wigan yang ada di luar sana ya kan, ada yang datang itu Pastor Wigan tuh. Coba tanya bener nggak tuh Pastor Wigan? Tapi karena saya ini kenal sama Pastor Wigan cukup kasih tahu, Pastor Winter pernah ke Live House ya kan, ngisi di We Talk. Saya diingatkan lagi. Ada di Deeper Every Morning. Nah, ada di Deeper Every Morning. Cukup kasih clue-clue itu. Oh itu Pastor Wigan itu. Misalnya atau ada bagian khotbah Pastor Wigan yang memang saya ingat saya pernah khotbah ini gitu misalnya. Nah, jadi kalau yang saya pelajari, saya setuju selain dia belajar memang itu udah basic sekali. Ada satu pengalaman yang Yohanes tuh pernah alami dengan Yesus, yaitu dia memang mengenal siapa Yesus itu. Cuman memang tadi Pastor, ketika orang dalam masalah berat, khususnya seperti Yohanes dalam penjara, sulit sekali kita untuk mengingat-ingat lagi yang kita kenal ini gitu. Apalagi yang kenal ini nggak pernah besuk misalnya kan, nggak memperhatikan kita lagi. Tapi ketika ada yang datang mengingatkan lagi, kamu tuh punya kenalan ini loh, gitu loh. Ada orang yang hebat. Saya mau kasih pertanyaan nakal, boleh nggak? Nah, silakan nih Pastor. Saya soalnya kegelitik nih sama kalimatnya atau katanya Pastor Winter dengan mengenal. Iya. Mengenal ya? Iya Pastor. Nah, apakah Pastor Winter bermaksud untuk bilang bahwa banyak orang Kristen yang ternyata nggak kenal Allahnya? Nah, ini akan teruji, Pastor. Pertanyaan ini jawabannya akan teruji ketika seorang itu ada dalam masalah. Saya tidak bisa menjawab atau mengeneralisir semua orang Kristen. Tapi ketika dia diperhadapkan masalah, khususnya masalah yang memang sangat berat bagi dirinya sendiri, disitulah akan terlihat apakah seorang itu mengenal Tuhan atau tidak. Apa sih maksudnya mengenal? Kalau kita ambil konteks Yohanes ini kan begini, Pastor. Orang yang mengenal itu kan berarti sebelumnya dia punya hubungan yang dekat. Ya, eksklusif bahkan. Saya kalau Alkitab jelas tuh seperti suami istri yang sangat intim gitu. Nah, kalau kita sudah sampai taraf seperti ini, artinya memang kita mengenal, pernah dekat. Lalu kalau ada satu hal dan lain yang terjadi, peristiwa dan sebagainya, tiba-tiba kita jadi tidak kenal. Ini orang berarti sebelumnya memang dia tidak intim, tidak dekat gitu. Tapi kalau dia tuh memang benar-benar dekat, intim ya, baik, hubungannya mesra, ada apapun yang terjadi besok-besok dalam hidupnya, anggaplah gini lah, kalau kita ambil peristiwa hari ini, saya 10 tahun gak ketemu Pastor Ruli, benar-benar gak pernah kontak, gak pernah ngobrol, ya. Tapi karena 10 tahun belakangan, sebelum kita ketemu, setelah 10 tahun itu kita punya hubungan yang dekat, saya pernah mengalami ini. Tetap hangatnya masih loh, Pastor. Bisa kita pelukan, bisa duduk langsung ngobrol gini. Gitu. Walaupun memang ada satu jeda ya, tidak lama. Nah, kalau kita dengan Tuhan kan tentunya tidak bisa seperti itu. Kita harus punya relasi yang tiap hari memang dekat gitu. Kalau saya konteks mengenal begitu. Kalau saya ngomong mengenal nih, saya tuh langsung keinget apa yang disampaikan sama Tuhan Yesus dalam Matius 15. Matius 15 ayatnya yang ke-8. Di sini adalah suatu kekecewaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada bangsa Israel yang sebetulnya seharusnya kenal betul dengan Allah mereka. Karena 40 tahun dalam perjalanan dan mereka ini adalah bangsa terdidik. Udahlah punya pengalaman langsung dengan Allah secara intim. Mereka juga punya pengetahuan yang sangat mumpuni dalam berteologi. Sehingga harusnya mereka menjadi bangsa pilihan. Tapi ternyata apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus dalam Matius 15 ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Ya, 9-nya? Percuma loh kata. Mereka beribadah kepadaku. Percuma loh beribadah katanya. Ya. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah di sini, jadi banyak orang yang kejebak
dan merasa sudah kenal Tuhan, sudah percaya kepada Yesus, sekedar karena mereka adalah orang beragama. Yang dicari sama Tuhan bukan makhluk-makhluk beragama. Yang dicari oleh Tuhan adalah manusia yang berkehendak, berkerinduan untuk membangun hubungan. Itu makanya tadi kalimatnya atau katanya Pastor Winter tadi saya kejar tuh. Karena keren tuh. Iya, betul. Banyak orang yang sibuknya beragamanya kan. Sibuk dengan liturgi, doktrin, ajaran, Pastor ya. Buktiin. Coba ya. Sekarang kita ngeliat gini. Katanya kita mengenal Allah kan. Iya. Tapi bukankah digambarkan di banyak tempat bahwa Allah adalah Allah pemarah? Iya. Yang siap untuk bawa kita ke neraka kan? Iya. Yang seperti main ciluba gitu kan, yang nggak pernah ketemu, kalau didoain juga dia nggak nongol. Dia cuma kayak ngumpet di balik tirai itu dia keluar waktu dia marah. Itu kan nunjukin bahwa manusia nggak kenal Allah. Iya. Karena Allah nggak pernah bersifat seperti itu kan. Itu kata-kata itu dalam dari Pastor Winter. Ya, tapi dalam pengalaman Yohanes ini, Pastor, saya lihat di saat kita sedang luka, tadi ini Pastor kan gak nyangka juga ngangkat ayat ini. Harus ada orang yang mengingatkan itu untuk bahwa kita tuh mengenal Tuhan gitu. Saya berpikiran kalau tidak ada yang datang menjadi perantara itu, gimana nasib Yohanes itu? Oh, iya kan? Ada yang datang untuk memperantarai itu. Itulah pentingnya ya, kembali lagi komunitas lagi ya kan? Orang-orang dekat kita. Jadi Pastor Winter mau bilang gini. Ada waktunya memang orang tadi ya terlupa dalam hubungannya. Karena masalah begitu banyak. Maka yang ditawarkan sama Pastor Winter gini kepada kita berarti semua, termasuk yang nyaksikan acara ini. Sudahkah kita menjadi jembatan supaya orang itu nggak terus-terusan lupa kepada Tuhan, gitu ya? Terus terluka gitu ya. Dalam hubungan ini. Asik-asik. Nah, Pastor Winter, saya mau ambil satu angle lagi nih tentang luka. Sebenarnya orang yang berpotensi mengecewakan kita adalah orang yang dekat dengan kita. Setuju. Ya. Yohanes itu jelas punya hubungan khusus dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tapi saat itu apa yang menimpa dirinya, dia nggak expect, kok aku end up-nya begini, kan gitu ya. Kok aku jadi ujungnya kok ada di penjara begini gitu loh. Itu yang membuat dia kecewa. Kalau dia nggak kenal Tuhan atau nggak pernah kenal Yesus sebelumnya, dia tidak akan nanya-nanya gini juga kan? Iya. Ya sama lah. Kalau misalnya saya dengan Pak Winter, karena kita bersahabat baik, kalau ada tindakan saya yang aneh, itu akan melukai pasti. Iya, betul. Dibandingkan dengan orang yang tidak kenal, yang Pak Winter nggak tahu sama sekali, dia mau ngapain juga, apa urusannya dengan aku gitu ya. Nah, dari sini justru gimana sih bahwa kita tahu bahwa orang yang dekat sama kita itu justru memang punya potensi besar untuk mengecewakan kita. Nah, tetapi again, gimana kita handle kekecewaan itu supaya jangan jadi luka? Ini dalam sekali pertanyaannya. Iya. Ambil contoh suami istri. Betul. Ya. Orang yang terdekat dengan kita pasti pasangan hidup kita. Iya. Makanya mungkin yang paling sering debat atau selisih pendapat sama kita itu juga pasangan hidup kita. Iya. Iya kan? Betul. Paling berani. Iya, pasti itu. Pasti. Orang yang paling sering berdebat sama kita pasti juga pasangan hidup kita. Nah, tapi gimana supaya kita bisa menghandle itu supaya tidak terjadi luka? Nah, saya menemukan di bangku konseling ya, bahwa banyak orang yang tidak bisa menghandle ini. Akhirnya dia jadi luka banget loh sama pasangannya. Banyak itu, betul. Ya kan? Karena dia tidak bisa memanage semua ini. Nah, saya teruskan lagi. Dari sini, kalau kita udah dalam posisi terluka sekarang, ya, Tuhan bisa nggak sembuhin? Ya jelas bisa. Saya baca satu ayat dulu nih. Mazmur 147. Ayat yang ketiga ya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan pasti bisa menyembuhkan orang yang patah hati, yang luka hati, yang sedang dalam kekecewaan, yang sedang dalam kepahitan.
Ya. Tuhan bisa sembuhkan itu. Ya. Poin yang kedua, ya memang Allah dapat turut bekerja dalam segala sesuatu, sekalipun dalam kegagalan kita. Betul. Nah, tetapi yang harus saya soroti di sini adalah tuh gini, bahwa tadi yang tentang mistis dan spiritualis ya, kita harus tahu di mana porsi kita, di mana bagian kita. Ya. Jangan apa-apa main dilempar ke Tuhan saja. Betul Tuhan bisa menyembuhkan luka. Ya. Betul Tuhan bisa turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi satu, kita jangan menggeneralisir. Misalnya kita memang ketemu Tuhan saat kita terluka. Ya. Saat kita lagi di titik bawah sekali. Bawahnya, betul. Oke, itu pengalaman saya misalnya. Ya. Lalu saya tidak bisa suruh Pak Winter mau ketemu Tuhan, harus luka dulu seperti saya. Kasih contoh perkara supaya kita kenal, supaya kita benar-benar kebayang Oke, gimana oke. kasusnya gimana. Misalnya gini, saya bangkrut Oke, bangkrut. dalam usaha, Ya, misalnya ya. ya, Sampai jadi miskin banget, Iya. miskin. ya, Entah ditipu atau ambil yang lebih ekstrem lagi deh. ya, Saya judi dulu, ya. saya bangkrut, Oke, akhirnya bertobat. Betul. Betul. Ketemu Tuhan. Oke, Iya. Tuhan sembuhkan nih. oke. Betul, lewat peristiwa itu Ketemu Tuhan. Oh, Saya- gini, kalau gitu gini, ngerti. ketemu Tuhan. Kita ngambil peran. Pastor Wigan bangkrut, pengusaha bangkrut. Terus saya datang, kasih khotbah. Saya bilang begini, it's okay to be not okay. Iya kan? It's Bagus tuh okay. kalimatnya. Nggak apa-apa. Terluka begitu nggak apa-apa, asalkan menemukan Tuhan di dalamnya. Begitu, kira-kira begitu kan? Kedengarannya bagus kan? kedengarannya. Rohani Kedengarannya malah bagus Pak. kan? Tapi ada faktor yang belum dipertimbangkan. Apa yang belum dipertimbangkan? Lalu datang Pak Winter. Iya, datang Pak Winter. Dia orang yang nggak bangkrut. Iya, oke, ya. Nah, terus apa saya mesti bilang, Pak, mau ketemu Tuhan mesti kayak saya dulu, Pak. Bangkrut dulu, Pak. Bangkrut dulu. Enggak loh. Oh, Iya, nangkep Pak. Ya, iya kan? enggak loh. Nah, jadi gini, apa sih kalau yang saya mau ngomong ini? Kalau saudara dalam keadaan terluka, Ya. it's okay. Ya emang sudah luka. Iya, Pengen betul. diapain? Betul. Ya, Tuhan bisa sembuhkan. Tapi kita belajar cari tahu dulu, kenapa aku sampai terluka? Ya. Kenapa aku sampai punya luka ini? Kita harus belajar. Supaya jangan nanti kita ceroboh dalam hal yang sama, kita luka lagi, nggak apa-apa. Ada Tuhan. Iya. Iya. Ya bertobat lagi Tuhan bisa sembuh nggak? Bisa. Tapi kita buang energi, buang waktu, buang tenaga, buang potensi, Ya. buang segala-galanya. Ya, apalagi terus ngomong tadi kan kepada orang lain seperti gua dulu. Hancur-hancuran dulu nanti temuin Tuhan kan. Nah, itu hancur-hancuran. Ini nih Pak, yang menurut saya kita harus belajar gitu. Betul Tuhan bisa menyembuhkan luka. Tapi lebih bagus lagi kalau saudara bisa menemukan Tuhan tanpa saudara terluka dulu. Atau sama gini deh Bang. Sakit, Ya. kolesterolan, Ya. darah tinggi, Ya. asam urat. Dulu makan soto terus. It's okay to be kolesterol, ya kan? Oh Tuhan, aku bertobat Tuhan. Iya. Oke. Tuhan sembuhkan. Ya. Kan lebih bagus nggak perlu sampai kolesterolan dulu. Iya. Makanya saya tuh suka bilang gini Bang, mujizat yang terbesar Ya. ketika kita tidak memerlukan mujizat. Ya. Ya. Iya, mujizat yang terbesar ketika kita tidak memerlukan mujizat. Ya. Kalau saya boleh suruh pilih, saya mendingan tidak merasakan mujizat secara langsung yang spektakuler itu ya. Iya. Karena kalau mau ketemu itu pasti kita hancur babak belur dulu. Ya. Dan sebenarnya kita bisa tidak perlu hancur babak belur dulu. Ya. Kita bisa itu loh. Setuju Pastor. Itu ada bahayanya loh ya. Kalau orang seperti ini cara berpikirnya, Iya. bahwa dia harus ada pada titik terendah dulu baru ketemu Tuhan. Jadi sembrono Bang. Jadi sembrono. Iya. Menurut Pastor Winter gimana? Orang Kristen harus tahu pola Alkitab menurut saya Pastor. Iya. Alkitab itu sudah punya pola menurut saya. Bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab menemukan Tuhan, Iya. dipulihkan dan sebagainya. Saya melihat ada satu pola yang kalau case-nya seperti ini biasanya teruntuk tokoh-tokoh Alkitab yang atau satu golongan
yang keras kepala, susah diatur, wajar lah tuh harus ngalamin gebukan Dihancurin dulu baru dulu, ketemu ya. Tuhan gitu. Tapi kan nggak semua peristiwa di Alkitab atau golongan tokoh-tokoh yang ngalamin seperti itu. Contoh siapa yang nggak perlu ngalamin seperti itu? Ezra itu kan orang baik. Wah, Iya kan? betul. Beda dengan Betul. Yunus yang harus ke perut ikan dulu. Iya betul. Iya kan? Yeremia orang baik. Iya. Iya kan? Daud ya baik, ada baiknya ada. bukan waktu dia nemuin Tuhan. Nemuin Tuhan awalnya. Bukan pada saat Betul. dia jatuh loh, pada saat Betul. dia hebat. Sejak dia masih muda Iya, justru. sejak dia masih muda. Jadi banyak sekali dan itu sudah jadi pola Alkitab. Menurut saya pola yang seperti ini tuh ya saya tidak menjudge ya. Tapi orang kalau dasarnya memang susah diatur bebal, akhirnya akan menghalalkan quotes-quotes yang seperti tadi gitu. Iya. Padahal itu bahaya. Harusnya dia jujur. Maksud saya kalau dia memang mau punya prinsip seperti itu ya, saya ini susah diatur. Saya ini bobrok gitu. Dia harus terbuka dulu gitu. Nah, nyambung ke pertanyaan Pastor Wigan tadi, ya kalau orang luka itu kan dalam hubungan suami istri yang tadi kan orang kan yang berpotensi melukai orang terdekat. Ya kan? Bagaimana solusinya? Menurut saya ada keterbukaan dan penerimaan. Sama seperti case yang tadi. Dia jangan dulu langsung bikin satu quotes yang bagus seolah-olah itu memberkati orang banyak padahal dia tidak pernah jujur tentang dirinya yang bobrok. Karena apa? Dia takut kalau ceritakan dirinya yang bobrok dia tidak diterima. Padahal di saat dia membuka itu terbuka dan ada penerimaan, lukanya pasti pulih. Nah, quotes-quotes yang seperti ini menurut saya atau pengalaman seperti ini tuh seolah-olah sepertinya memberkati, tapi menurut saya itu kayak satu vitamin yang sementara saja, tidak berefek panjang, Pastor. Gitu. Karena tidak ada pola Alkitab tidak ngajarin seperti itu harus bobrok dulu baru ketemu Tuhan. Loh kalau kita emang baik-baik anaknya, ya kan? Apa urusannya? Ya? Apa urusannya? Nggak harus ketemu Tuhan di level bawah dulu. Kita baik-baik kita justru nih ini yang di catatan saya, Pastor. Justru kalau kita lihat perjanjian baru yang Tuhan Yesus ajarkan, kita tuh kasih yang terbaik sama Tuhan. Untuk ketemu Tuhan tuh ya dalam keadaan yang sangat baik, apalagi sudah ada kasih karunia ya dilimpahkan pada kita. Justru hidup kita ini makin benar, makin sungguh-sungguh. Di situ kita ngalamin pemulihan kah, ketemu Tuhan kah. Yang saya pahamin begitu, Pastor. Jadi saya pahami. Kalau saudara memang background tidak pernah kenal Tuhan, ya, lalu hancur berantakan, ketemu Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau saudara sudah mengenal Tuhan, Gitu. saudara tuh harus bisa ketemu Tuhan tanpa harus jadi berantakan dulu. Nah, itu maksudnya, Gitu. Pastor. Kalau sampai harus berantakan terus-terusan, namanya dia belum ketemu Tuhan ya. Pada dasarnya ya, Pastor ya. Dia belum ketemu Tuhan. Gitu. Nah, kalau saya mau kasih kalimat yang lebih nakal terhadap pernyataan Pastor Winter, saya mau bilang begini. Ketika orang tidak bertanggung jawab menghadapi masalah, ya orang tidak bertanggung jawab kemudian menghadapi masalah, mereka akan bikin kalimat-kalimat yang seolah-olah rohani. Ya. Tapi belum tentu benar. Pastor Winter lari mau dari bilang gitu. tanggung jawabnya. Untuk lari dari tanggung jawabnya. Ya. Ya, jadi orang tidak bertanggung jawab menghadapi masalah akan membuat kalimat-kalimat yang rohani untuk lari dari tanggung jawab. Ya. Nah, larinya itu kan konteksnya dia tidak pernah terbuka dengan dirinya, Pastor. Tidak pernah terbuka dengan Tidak dirinya. pernah menceritakan dengan sungguh. Atau dengan kalimat kata lainnya gini. Dia tidak pernah mencari akar masalahnya. Setuju. Gitu kan. Nah, Pastor Wigan tadi bilang, cari dong akar masalahnya. Ya, apa ya? Akar masalahnya apa? Kalau akar masalahnya nggak ditemuin, terus masa itu jadi beban Tuhan? Masa itu jadi rohani kalau kayak gitu? Mistik itu, bukan spiritualis itu. Ke situ lagi. Mistik. Saya mau sambung lagi nih, Pak. Misalnya tadi kan kita bilang orang yang berpotensi melukai kita adalah pasangan hidup kita. Iya. Maka suami istri itu sangat punya peluang besar untuk saling mengecewakan. Oke. Nah, tapi kan kita harus belajar ya, bagaimana supaya suami istri ini jangan sampai saling terluka. Ya. Ingat ya, hubungan dengan siapapun yang namanya luka itu ada harga yang harus dibayar. Kalau udah sampai luka, berarti kan ada damage. Iya dong. Luka itu berarti ada damage. Itu ada harga yang harus dibayar. Lebih bagus jangan pernah ada damage. It's like gini. Kita asuransi mobil kita, ya. Ini
mungkin agak mirip nih Bang, tapi tidak serupa. Ya nggak paralel banget lah gitu ya. Saudara sama Tuhan berjalan, oke, cuprak, hancur, Tuhan pulihkan, bisa. Ini kayak saudara punya asuransi mobil tadi, lebih bagus asuransi ini nggak pernah dipakai. Tabrakan hancur-hancuran dibenerin mobilnya ya kan. Dibenerin. Tapi ingat ya, damage itu pasti ada cost something. Pasti itu. Nah, sekarang hubungan suami istri juga sama. Jangan sampai ada damage itu. Jangan sampai ada luka itu. Sebab kalau udah tercipta luka, bisa nggak diobatin? Bisa, tapi luka is luka. Pasti ada damage, pasti ada goresannya. Nah, memang. Nah, bagaimana kita mencegah itu? Jelas, kita memang tadi kata Pak Winter penerimaan, pasti. Pengampunan ya. Saya mengerti seberapa sempurnanya pasangan kita, pasti dia punya peluang untuk mengecewakan kita. Makanya kalau di konseling pranikah Bang, saya ada satu sesi khusus tentang pengampunan. Karena suami istri sangat butuh saling mengampuni terus-menerus. Nah, tapi ingat ini, jangan di take it for granted penerimaan dan pengampunan itu. Pertanyaannya, kita pernah mau belajar gak tentang pasangan kita? Ini dia yang disebut dengan akar masalah berarti ya. Pernah nggak kita belajar tentang pasangan kita? Jangan kita tidak pernah mau belajar tentang pasangan kita. Berharap. Kan pernikahan itu penyatuan dua pribadi yang berbeda. Kita kan nggak ada yang sama. Kita nggak pernah mau belajar. Lalu berharap. Disuruh terima. Berharap dia mengampuni kesalahan kita terus-terusan. Kamu terima dong. Kamu ampuni dong. Atau mau pakai bahasa yang yang ekstrim lebih rohani lagi. Oh, lebih kamu rohani. Harus sangkal diri dan pikul salib. Mati lu. Kok jadi gue yang mikul diri, mikul salib, sangkal diri mikul salib. Nah, lu yang bikin Pak salah. Winter, persoalan ini. Makanya akhirnya, misalnya suaminya ngomong kasar. Panggil istrinya kalau udah emosi, dasar goblok monyet. Istrinya marah, kok kamu gitu? Aku emang gini, kamu terima aja aku. Pikul salib mau. Terus konseling lagi ke pendeta. Aduh, oke. Oh ya udah, kamu udah married ya. Pendetanya nih sekarang ngomong nih, pendetanya yang ngomong nih. Udah, kamu sudah married ya. Udah, itu salibmu. Ya memang itu salibmu. Pikul salib. Kamu sangkal diri. Iya. Oke. Itu bahasa-bahasa rohani yang ini nggak tepat sama sekali tuh. Menyelesaikan persoalan. Harus digali. Tapi sebentar Pastor Wigan, bentar. Pastor Wigan dengan ngomong begitu bukan yang ngecilin arti Roh Kudus dalam hidup kita. Gimana? Oke. Nah, gitu. Ya. Saya percaya Roh Kudus itu menuntun kita jadi spiritualis. Betul. Bukan jadi mistis. Iya. Harusnya kita punya kecerdasan dong. Nah, bagian kecerdasan itu adalah tanggung jawab yang harus kita ambil. Iya. Sekarang, ini kalau kita kembali ke kasus tadi. Kenapa dia dikit-dikit ngomong kasar? Iya. Ini kan mungkin ada faktor-faktor pemicu yang lain. Iya. Mungkin needs-nya, kebutuhannya tidak terpenuhi. Makanya kita harus belajar tentang pasangan kita. Iya. Nah, saya mengerti ini bahwa misalnya saya dengan istri saya, mungkin saya tidak bisa selalu 100% menjawab needs-nya dia. Demikian juga dia tidak akan bisa 100% menjawab needs-nya saya. Pasti adalah kurang-kurangnya dikit. Tapi kalau kita berusaha kita mau belajar, kita berusaha dengan kecerdasan, dengan tanggung jawab kita, mungkin kita sudah penuhi 70-80%. Nah 20% lagi ini anugerah Bang. Itu Roh Kudus di situnya Roh Kudus. Ini baru bilang penerimaan. Jangan saya nggak mau belajar, kebutuhannya tidak ada saya penuhi atau cuma 5-10%, sangkal diri pikul salib penerimaan. Ini Bang, sampai lebaran monyet juga kagak bakal bahagia Bang. Pernikahan yang kayak begini Bang. Atau mungkin pernikahan yang seperti itu karena pernikahan yang kurang berdoa. Terus aja. Yang begini-begini nih, kalimat-kalimat yang terasa rohani tapi diterapkan
tanpa mencari akar masalah, tanpa berusaha untuk memperbaiki diri, membebankan segala sesuatunya ke Roh Kudus, kepada Allah, kepada puasa dan kepada doa. Ini loh yang mistik itu. Jangan begitu, kita harus ngambil bagian tanggung jawab kita. Pastor Winter. Ya, saya percaya begini, Pastor. Orang yang terluka itu akan selalu menghasilkan luka lagi atau melukai orang lain, orang lagi gitu. Orang yang terluka yang tidak disembuhkan. Yang tidak disembuhkan, yang tidak sembuh, atau lebih tepatnya tidak mau sembuh, tidak mau disembuhkan, akan terus begitu seperti roda yang berputar. Nah, dalam hubungannya suami istri tadi, ya pasti akan saling melukai atau dia menerima dilukai. Nah, kan kalau kita masuk ke akar masalah, contoh penerimaan tadi, Pastor, seharusnya dalam proses pengenalan terhadap pasangan, jangan ada lagi yang ditutupi terluka karena apa dia, terluka dengan siapa dia, gitu. Jadi dua-duanya itu menurut saya harus saling menceritakan tentang siapa dirinya, sehingga hal ini kalau dilakukan oleh suami istri tidak akan lagi menghasilkan orang-orang yang terluka atau menjadi orang yang luka tapi tidak mau disembuhkan. Karena proses penerimaan ini harus terjadi dalam suami istri di saat dua-duanya memang saling ingin belajar mengenal. Nah, nanti kalau sudah saling menceritakan, tadi yang saya bilang kan, sudah terbuka, harus ada saling menerima. Ya, gitu. Kita bikin jadi kasus lagi supaya jelas ya kan. Jadi ada perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Betul. Yang Pastor Winter maksud adalah laki-laki atau perempuan dua-duanya ini sebetulnya punya masa lalu. Masa lalu, mereka terluka. Terluka karena misalnya di keluarga, Betul. mungkin karena cara pengasuhan didikan orang tua, macam-macam lah trauma itu. Besar. Dua-duanya harus saling terbuka satu dengan yang lain. Di situ terbuka itu adalah proses saling mengenal sebenarnya. Karena aplikasinya apa? Coba kita mau saling mengenalnya. Ya saat kita terbuka satu dengan yang lain. Nah saat terbuka disitulah harus ada yang namanya penerimaan. Sehingga yang tadinya luka itu kan dipulihkan. Tadi Pastor Wigan baca ayatnya saya setuju. Tuhan memulihkan orang yang terluka. Tapi apa mistis terjadinya? Langsung ada sinar gitu kan. Luka yang di hati. Kan enggak. Kita datang sama Tuhan, Pastor. Ada proses itu, jangan lupa. Ada proses kita ngomong terbuka sama Tuhan, bahwa hatiku terluka Tuhan, aku pernah begini. Tapi kan tadi bukan kepada Tuhan, kan kepada pasangan. Ini konteksnya pasangan. Nah tapi kan tadi Pastor Wigan bilang Tuhan memulihkan hati yang terluka kan ayatnya. Nah itu kan ada proses juga untuk Tuhan memulihkannya. Melalui pasangan kita. Iya dalam konteksnya kan pasangan. Betul Pastor. Nah, Bang, gini loh Bang, ini real case nih Bang. Kalau yang saya hadapi, ada orang yang pernah datang ke saya, bilang begini, oke, saya merasa hidup saya sia-sia. Kenapa? Saya pahit, saya kecewa dengan keadaan, saya depresi semuanya, ya. Dan saya merasa sendiri, Tuhan nggak tolong saya. Terus saya tanya, apa yang kamu mau? Yang saya mau, Tuhan bebaskan saya dari semuanya. Manusia kan maunya kalau ada masalah diangkat selesai. Yang ngasih masalah siapa? Setan ya kan? Tuhan angkat. Terus lalu saya jelaskan gini. Sekarang gini, untuk Tuhan angkat semua yang kamu bilang perasaan kamu itu tadi, bisa nggak? Gampang, simple. Tuhan akan lakukan itu nggak? Nah saya tuh bilang gini, untuk apa Tuhan angkat tapi hidup kamu tidak berubah? Maka tadi kalau Pak Winter bilang ketika disembuhkan itu ada prosesnya, sebenarnya prosesnya itu supaya hidupnya berubah. Nah saya tanya sama dia Bang, karena kan dia datang bilang saya mau doa pelepasan aja gitu Bang, supaya ini semua diangkat. Ya, intinya orang yang datang ke saya ini sudah pernah dilepaskan dengan berbagai macam pendeta. Ya, jadi datang ke saya mau minta pelepasan lagi. Ini jadi kayak cari pendeta yang lebih sakti, maka ada pesulap merah, ada pendeta merah sekarang. Ya. Nah Bang, saya tuh bilang gini Bang, bahwa saya tanya dulu, kamu punya komunitas? Enggak. Kamu baca Alkitab? Enggak. Kamu berdoa? Enggak. Tuhan angkat semuanya itu. Hidup ini
Nggak bisa Tidak berubah berubah. karena nggak ada support sistemnya ya. Enggak. Tuhan bisa nggak angkat? Bisa. Tapi buat apa kalau ininya tidak berubah? Support sistemnya nggak ada. Iya. Kalian Perubahan Tuhan yang nggak ada, Tuhan support sistemnya nggak angkat. ada. Tapi Ah, ininya harus dikerjakan. iya, Nah sebenarnya ini kan gambaran bangsa Israel, Bang. iya. Kalau Tuhan pengen bawa ke Kanaan, ya ampun, Tuhan lebih canggih dari Doraemon. Iya, iya. Doraemon yang punya pintu kemana saja sampai langsung. Iya. Tapi Tuhan tidak lakukan itu kan. Iya. Sebab Tuhan mau beresin hatinya orang Israel kan. Iya. Percuma dia bawa ke tanah Kanaan, tapi hatinya tetap penuh dengan Mesir. Percuma. Dan Tuhan gak akan kerjakan itu. Iya. Lalu kalau Iya. dalam case tadi saya tanya, oke, kamu minta saya doa pelepasan, sini. Saya suruh baca tuh Bang, Iya. Efesus 6. Saya bukan anti doa pelepasan, tidak. Di case tertentu saya pun akan melakukan doa pelepasan. Tapi menurut saya masalah gini jangan langsung mau cepat diselesaikan dengan doa pelepasan. Iya. Oke, hidup kita peperangan. Dia kan bilang dia melawan roh jahat. Oke, saya suruh baca Efesus 6. Perlengkapan senjata Allah. Pertanyaan saya, kamu punya nggak satu aja dari senjata itu? Nggak ada. Gimana ya? Satu. Nggak ada, ya gimana perang? Ya toh? 2, ada nggak doa pelepasan di list itu? Nggak ada juga Bang. Nah jadi itulah sama seperti proses penyembuhan luka tadi. Yang Tuhan mau hidup kita diubah. Kalau Tuhan cuma mau sembuhin luka, ya ampun gampang. Tapi ada prosesnya. Prosesnya itu apa? Bukannya Tuhan rese, bukan. Tapi Tuhan mau hidup kita berubah. Supaya ketika kita sembuh, kondisi hidup kita tuh tidak sama lagi. Buat apa? Sembuh lukanya tapi cara berpikir kita, mindset kita, hati kita, cara hidup kita, semua sama persis sama yang dulu. What for? Kejebur lagi kita. Nah itu. Nah itulah memang beda spiritualis dan Mistis. mistis. Itu Bang. Pastor Peter mau tambahin dulu nggak? Iya kita Iya. udah mau closing nih. Cukup ya. Saya cuman ingat tadi itu apa namanya? Tuhan itu kan bisa dalam sekejap sebenarnya menyembuhkan luka seseorang, apakah luka hati dan sebagainya. Cuman kalau orang dari Pastor Wikan jelaskan itu, kalau orang ingin cepat pulih sebenarnya ya cepat-cepat juga dia berubah harusnya kan gitu. Ya Saya kan? bantu simpulkan ya. Teman-teman yang menyaksikan ini gini. Kalau Anda dalam keadaan terluka parah, hidup Anda sedang dalam tanda petik lagi digebukin habis-habisan. Ya. Anda jangan kecil hati. Oke? Betul. Tuhan dapat bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan sumber pengharapan. Ya. Tidak ada kata terlambat buat Tuhan. I agree with that. Jadi kalau teman-teman saat menyaksikan ini, Anda sedang bilang, Bang Roli, hidup gue lagi digebukin banget. It's okay, tenang ya. Tuhan bisa tolong. Tapi persoalannya tuh gini. Ada prosesnya tadi. Ya. Yang Tuhan mau hidup kita berubah. Ikuti semua prosesnya, tatanannya dengan benar. Sebab apa? Kalau Tuhan langsung ubah bim salah bim kayak membalikan telapak tangan, ini hidup kita nggak ada bedanya sama sebelum apa yang menyebabkan kita sampai digebukin hari ini. Begitu Tuhan angkat sembuh, kita kemungkinan masih sama, mindset kita sama, cara hidup kita sama, hati kita sama. Ya. Nah tapi yang Tuhan mau kan ini yang diubah. Jadi kalau saudara sedang dalam keadaan digebukin di titik paling bawah, Tuhan sanggup tolong dan perhatikan ini. Ikuti prosesnya. Yohanes 5 dimulai dari ayat yang ke-8 itu ya. Yohanes 5 mana itu? Dimulai dari ayat yang ke-8. Ini cerita tentang apa yang terjadi di kolam Bethesda. Iya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. 38 tahun orang ini sakit. Dan pasti sakitnya yang gak ngenakin banget. Sakit panuan aja kalau 38 tahun nyebelin. Iya kan? 38 tahun orang ini sakit dan gak ada yang bisa nyembuhin penyakitnya. Bagi Yesus untuk nyembuhin sakitnya itu gampang. Tuhan Yesus cuma nanya, maukah engkau sembuh? Ya jelas mau lah. Iya kan? Terus Tuhan Yesus katakan, bangun, angkat tilammu. Angkat tilammu dan berjalanlah. Udah, selesai. Beres. Tapi catat, apa yang Tuhan Yesus minta kepada orang itu, ini harus dilakukan. Ayat yang ke-14.
engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Nyembuhinnya gampang, tapi kalau nggak ada support sistemnya, nggak ada senjata perangnya, nggak ada apa-apanya, polos-polosan aja seperti gini, nggak ada apa-apa, kita akan kejebur di tempat yang sama. Nah, jadi again, kalau saudara dalam keadaan terluka harus tahu kenapa Tuhan nggak langsung membalikan, langsung make it instant, langsung beresin semuanya. Udah ya, kamu duduk manis, Tuhan selesaikan semua. Enggak, sebab Tuhan mau mengubah kita. Nah, kalau saudara sudah ikut Tuhan, jangan tunggu mesti terluka dulu dong. Dan lagi pula tuh kan Tuhan Yesus katakan, kalau kita nggak bikin apa-apa terhadap hidup kita, jangan sampai padamu terjadi yang lebih buruk malahan. Yes. Bahaya itu. Jadi Tuhan diamin kita itu dengan maksud supaya kita jangan jatuh ke tempat yang lebih buruk lagi. Yes. Iya kan? Iya. Nah, untuk kita yang tidak dalam keadaan terluka, ya kita jaga diri kita, jangan sampai kita terluka. Luka itu membawa damage. Ada cost something. Dan again, bahwa kita juga hidup, kita jangan melukai orang lain. Jelasin. Ya dong. Oke. Ya, jadi kita bukan hanya menjaga diri kita, ya ingat apa yang Tuhan bilang, apapun yang kau tidak mau orang lain berbuat sama kita, jangan berbuat itu sama orang lain. Dan barusan kita diingetin loh, bahwa melukai orang lain itu bukan dan tidak harus pakai kalimat-kalimat yang jahat. Pakai kalimat yang rohani pun seringkali kita nonjok orang. Iya. Pikul salib. Enak aja lu yang salah, orang lain yang pikul salib. Oke, Pastor Winter ada closing statement? Closing statementnya dari semua perbincangan kita nih, kita sudah tahu pada saat kita luka kita datang sama siapa, ya kan? Lalu kita sudah tahu support sistemnya apa saja. Tinggal kita praktekkan nih setelah mendengar ini semua. Jadi tidak ada lagi tuh pertanyaan, kalau saya luka harus kemana ya? Obatnya apa ya? Caranya gimana? Dari semua perbincangan ini saya yakin kita sudah menemukan jawabannya. Tinggal dipraktekkan. Oke. Bang, ada terluka, gagal, nggak nyampe kepada target yang udah kita sampaikan, udah kita tentuin, kecewa, itu sesuatu yang normal. Semua orang ngalamin itu. Nah, tapi kebiasaan orang yang baik, kebiasaan orang yang memang berkarakter, nggak akan pernah nyalain orang lain, nggak akan pernah nyalain Tuhan, nggak akan pernah. Mereka akan bikin kegagalan itu sebagai suatu cermin. Mereka akan sadar bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda, dan kemudian jadi cermin. Oh, kemarin aku gagal karena begini, karena begitu. Ada akar masalah yang dia perhatiin, kemudian diperbaiki. Mari kita hidup dalam Tuhan, tapi hidup dalam Tuhan bukanlah hidup yang mistik. Hidup dalam Tuhan adalah hidup yang bertanggung jawab. Hidup dalam Tuhan adalah hidup yang spiritualistik. Mujizat terbesar dalam hidup kita adalah kalau kita tidak memerlukan mujizat itu. Ketika kita memerlukan hal-hal yang spektakuler, supranatural, ekstravagansa itu terjadi, saya pastikan sudah ada kerusakan yang terjadi sebelumnya. Oke, thank you Pastor Winter untuk waktunya. Saya percaya kita semua diberkati. Sampai jumpa di acara We Talk minggu depan. We Talk, no I but we, let's talk together. God bless you.